Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Dylan 1990. Film ini juga diperankan oleh beberapa aktor-aktor tampan dan juga aktor muda seperti Iqbal Ramadan sebagai Dylan, Vanessa Priscilla sebagai Milea, Yuriko Angelin sebagai Wati, Brandon Salim sebagai Benny, Sisi Priscilla sebagai Milea dewasa atau narator di scene awal cerita sampai ke scene terakhir cerita, Debo Andiros sebagai Nandan, Giolio Parengkuan sebagai Anhar, Omar Estehlal sebagai Pian, Zulfa Maharani sebagai Rani, Ira Wibowo sebagai Bunda yaitu ibu dari Dilan, Happy Salma sebagai ibu Milea, Reval Hadi sebagai Kang Adi, Zara ZKT48 sebagai Disa, Gusti Raihan sebagai Akeo, Tike Piradakusuma sebagai BM, Rifko Wikana sebagai Posoipto, Teddy Senada sebagai kepala sekolah, dan Ridwan Kamil sebagai Pak Guru, dan masih banyak aktor-aktor pendukung lainnya. Film drama romantis Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 ini, dan juga film ini diproduksi oleh Max Picture dan juga disutradarai oleh Fajar Bustami dan Pidi Baik. Ini diangkat dari novel Dylan. Dylan adalah Dylanku tahun 1990, yaitu karya dari Pidi Baik itu sendiri. Film ini pun menempatkannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang 2018 dan terlaris kedua sepanjang masa. Oke Sobat Review, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saksikan alur film berikut ini. Film dimulai ketika seorang perempuan bernama Milea Adnan Hussein yang mengisahkan tentang dirinya. Diketahui itu berlokasi di Jakarta tahun 2014. Dan kisahnya pun dimulai tentang seseorang yang mengingatkan betapa pentingnya mengucapkan selamat tidur. Scene pun beralih pada tahun 1990 yang bertepatan di Bandung. Ketika seorang perempuan sedang berjalan, diketahui perempuan ini bernama Milea. Kemudian ada seseorang lagi yang menyapanya dengan ucapan selamat pagi. Kemudian laki-laki itu meramal Milea kalau dia dan dirinya akan bertemu di kantin. Kemudian ia pun pergi. Saat di kelas, Milea pun mengobrol dengan temannya. Dan ia pun diberikan sebuah surat dari rekannya yang belum dikenalnya. Dan di dalam surat itu pun tertulis kalau ia dan Milea besoknya pasti akan bertemu. Keesokan harinya, tepatnya saat Milea mencuci sepatu, Milea kedatangan tamu, dan ternyata tamu itu adalah laki-laki yang kemarin bersama temannya. Laki-laki itu pun memberikan sebuah surat undangan kepada Milea dan menyuruhnya untuk membaca setelah ia pergi. Tak lama kemudian, Milea membaca suratnya. Keesokan harinya, saat upacara, tak lama kemudian ada 3 orang siswa yang bolos saat upacara. Disitulah Milea tahu kalau sang peramal itu adalah Dylan. Selepas pulang dari sekolah, Dylan ini sangat ingin sekali naik angkot bareng Milea. Dan saat di dalam angkot pun, Dylan bilang kalau Kamu cantik. tak lama kemudian, Dylan dan Milea turun dari angkot. Dylan pun bilang kalau tadi cuma anter, setelah itu ia akan kembali dan pergi untuk pulang. Keesokan paginya, tepatnya saat di sekolah, Milea dapat surat yang dititipkan oleh Rani. Setelah membaca suratnya, Milea langsung kaget. Saat istirahat, tepatnya di kantin, ada Dylan di sana. Dylan pun bilang kalau dia suka dengan Milea, tapi bilangnya ke Nandan, bukan ke Milea langsung. Setelah itu ia dan Pian pun pergi. Saat di dalam kelas, Dylan meminta selembaran kertas dan pulpen, dan juga menjelaskan kalau semuanya akan gagal, kecuali dirinya. Tak lama kemudian guru pun masuk. Guru pun bilang kalau Dylan bukan anak kelas ini, dan ia pun pergi. Saat pulang sekolah, malam nanti Dylan pun ingin main ke rumahnya Milea, menjelaskan jika ia mau datang. Setelah itu Dylan pergi. Malamnya, ternyata Dylan datang ke rumah Milea. Dan saat bapaknya membukakan pintu, Dylan ngaku kalau dia itu sebagai utusan dari kantin dan menawarkan
menu baru yaitu batagor 3 rasa. Saat mendengar itu, Melia pun tertawa. Tak lama kemudian, Dilan nelpon ke Melia dan menjelaskan kalau dirinya pasti akan datang ke rumahnya. Dan menambahkan juga kalau Melia tidur, percayalah kalau Dilan mengucapkan selamat tidur untuknya. Dan kemudian Melia pun tidur. Paginya, Melia dapat titipan dari tukang koran. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah coklat. Tak lama berselang, Dilan pun bilang kalau ternyata coklat itu dari Dilan. Kemudian Melia pun tertawa. Malamnya, Melia pun dibangunkan oleh ibunya. Dan ternyata Benny, yaitu pacarnya dari Jakarta, datang bersama rekan-rekannya, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Melia. Kemudian saat sedang makan kue, ada yang menelpon. Dan karena diangkat oleh ibunya, dan ibunya bilang kalau ternyata salah sambung. Tak lama kemudian pacar Melia dan teman-temannya pun pulang. Keesokan harinya, saat di sekolah, Melia diberikan kue ulang tahun oleh teman sekelasnya. Dan Nandan pun memberikan kado spesial, yaitu boneka yang besar. Dan menjelaskan kalau kado ini ia berikan. Kalau tidur, kamu bisa memeluknya. Tak lama kemudian, Dilan pun datang ke kelasnya Melia. Dan tak lupa pula mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Dilan pun memberikan kado untuk Melia dan ia pun pergi. Saat pulang dari sekolah, Melia pun membaca surat yang diberikan oleh Dilan. Dia ketawa coba pas baca suratnya. Saat ngobrol via telepon pun, Dilan menjelaskan kalau Pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Singkat cerita, Melia menyaksikan seleksi sudah cermat. Dan kemudian ternyata Dilan pun pergi. Dilan ini mengikuti si cerdas cermat itu. Saat di babak rebutan, ternyata Dilan salah menjawab dan nilainya pun dikurangi 200. Kemudian setelah lomba cerdas cermat itu selesai, seleksinya itu, saat Pak Guru menempelkan hasil seleksi tadi, ternyata nama Dilan pun ada sebagai tim pendamping. Tapi sayangnya Dilan tidak ikut untuk ke Jakarta itu dan untuk lomba cerdas cermat itu. Sayangnya mereka saat perlombaan juga kalah. Dan saat mereka berdua, si Benny dan Melia ini ditinggalkan dalam satu meja bareng. Dan tak lama kemudian, pacar Melia dari Jakarta juga datang. Tiba-tiba dia marah-marah coba dan langsung menghajar Nandan. Di situ Melia pun marah dan mengucapkan kalau dia akan mengakhiri hubungan ini. Singkat cerita, teman-teman Melia datang untuk menjenguk Melia. Dan tak lama kemudian Dilan pun telepon. Kemudian menjelaskan kalau Dilan menyesal tidak ikut lomba. Tak lama kemudian, ternyata bukan Dilan yang datang ke rumahnya, tapi bibinya datang. Dan bibinya ini ingin sekali mijitin Melia, disuruh oleh Dilan katanya. Setelah selesai mijit, Melia nyium tangan Dilan dan mereka pun pulang. Tak lama berselang, orang tua Benny pun datang ke rumah Melia dan kemudian mereka meminta maaf kepada Melia. Tapi Melia perlu waktu katanya. Dia tidak mau langsung menyimpulkan atau memberikan permintaan maafnya itu. Singkat cerita, Benny pun menelpon Melia lagi nih. Melia di sini menjelaskan juga kalau dia sudah punya pacar di Bandung. Karena si Benny orangnya ngotot aja orangnya. Dia pun marah-marah pada Melia. Kemudian Melia pun menutup teleponnya. Saat di jalan, motor yang biasa dipakai oleh Dilan dikasih sama Bagus dan menjelaskan kalau ia akan berjalan bareng dengan Melia dan juga menambahkan kalau ia itu tidak bisa berhenti mikirin Melia karena dengan memikirkan Melia itulah yang membuat hati dia senang, kata si Dilan. Siangnya, tiba-tiba sekolah Melia ini dan Dilan ini diserang sekelompok siswa juga dari sekolah lain. Tapi di salah satu yang seharusnya Melia itu pergi menjauh, tapi malah mencari Dilan. Dan ternyata Dilan pun tak tahu serta menjelaskan kalau ini semua bukan ulah dari Dilan, tapi ulah dari Anhar yang mukulin anak sekolah lain. Kemudian Dilan pun disuruh menjadi saksi dari insiden tersebut. Keesokan harinya, tepatnya saat pengucapan janji siswa,
Dilan datang terlambat dan berbaris tepat di sebelah Milea. Tiba-tiba Pak Surupte menarik baju Dilan, menarik kerahnya, dan menamparnya karena Dilan datang terlambat. Dengan satu pukulan Dilan ini kan udah kayak sehitam aja ya kan. Satu pukulan Pak Surupte langsung kabur. Setelah itu Dilan dibawa ke ruang guru. Kemudian Dilan pun menjelaskan jika Pak Surupte ini menampar murid. Jika memang Pak Surupte yang menampar murid, katanya murid juga berhak menampar balik, kata si Dilan tuh. Karena guru itu dikukuh dan ditiru. Gitu kata si Dilan. Kemudian guru pun memberikan skorsing kepada Dilan untuk beberapa hari ke depan. Saat pulang dari sekolah, Melia bertemu dengan bundanya Dilan. Dan diantar pulang kan si Melia ini sama bundanya Dilan. Dilan pun pernah cerita ke bundanya kalau Melia itu berkumis dan suka makan lumba-lumba. Tapi Melia hanya tersenyum ketika mendengarnya. Setelah sampai di rumah, Melia memperkenalkan ibunya kepada bunda Dilan. Dan tak lama kemudian Melia pun menelpon Dilan dan menjelaskan kalau ia pulang diantar oleh bundanya Dilan. Dan setelah itu, saat bundanya Dilan mau pulang, bundanya ingin sekali mencium Melia. Dan kemudian Melia pun mengiyakannya. Dicium katanya sama bundanya kan. Udah terlihat kan. Tak lama berselang, adik Melia pun pulang dari sekolah. Dan bunda pun pamit. Keesokan harinya, Dilan menjemput Melia dari sekolah. Dilan pun mengajak Melia makan bakso. Dan saat menengok ke sebelahnya, dan menjelaskan juga kalau Melia senyum-senyum nanti. Jika Melia senyum-senyum, nanti cowok yang di sebelahnya jadi suka. Dan juga menjelaskan kalau nanti Dilan berantem dengan cowok itu, Melia ingin Dilan yang menang. Itu emang gombalan yang oke. Saat pulang, Melia pun menjelaskan kalau itu mobil dari Kang Adi, guru les private-nya Melia. Dan setelah itu, Dilan pun pamit pulang. Keesokan harinya, tepatnya pas jam istirahat, tiba-tiba nih Melia pengen banget jalan-jalan sama Dilan. Maksa banget kan pengen jalan-jalan. Gak tahu kenapa kasih nih Melia ini nih. Dan Dilan pun mengajak Melia ke pasar, belanja buat masak-masak. Setelah itu mereka pergi. Sesampainya di rumah Dilan, Melia kaget. Ternyata di situ ada pelang kalau yang punya anjing galak. Pas lihat anjingnya, dia malah tersenyum. Saat bertemu dengan bunda, Melia pun bertanya, apa sih yang Dilan suka? Masakan apa sih yang Dilan suka? Kemudian bunda pun menjawab, Kamu. bisa baik atas si bunda teh. Saat Dilan mau keluar sebentar, tiba-tiba Melia mau ikut dan memaksa. Setelah itu adiknya Dilan datang. Saat ditanya nama panjang dari adiknya si Dilan ini, ia menjawab, Bisa. saat sedang makan, bertatap-tataplah kayak kan mereka, si Dilan dan si Melia eta. Dan bunda pun mengajak Melia ke kamar Dilan. Saat dilihat, Melia pun dan bunda membereskannya. Bundanya pun memberikan buku yang Dilan tulis dan menjelaskan kalau Dilan suka nulis puisi. Setelah itu, Dilan mengantar Melia pulang. Dan Melia pun menjelaskan kalau Melia gak suka Dilan ikut tawuran atau geng-gengan gitu. Jika ia tetap ikut tawuran, Melia menjelaskan apa yang terjadi nantinya jika Dilan ikut tawuran. Saat Dilan dan Melia telepon, ternyata Dilan ini cemburu sama Kang Adi yang mau mengajak Melia pergi. Dan Dilan pun menjelaskan, Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Dan kemudian Melia pun menjelaskan kalau ia tidak akan pergi dengan Kang Adi. Kemudian Dilan pun menjelaskan ke Melia untuk jangan rindu, karena rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Keesokan harinya, ternyata bapaknya Melia ini nyuruh Melia untuk ikut dengan Kang Adi. Dengan berat hati Melia pun ikut. Saat pulang, Melia pun ngerasa gak enak hati ke Dilan karena telah berbohong dengannya. Saat ditelepon pun, ternyata Dilan tidak ada di rumah. Dan saat di kamar,
Kemudian si Milea ini membaca puisi dari Dylan itu yang sudah sempat dia salin sebelumnya. Milea pun menangis dan merasa malu karena berbohong kepada Dylan. Keesokan harinya, Milea disindir sama Anhar dan seorang perempuan di warung BM. Dan dengan perasaan emosi, si Anhar ini menampar Milea. Galak ya guys. Saat di kelas pun, Anhar meminta maaf juga ke Milea dan menjelaskan kalau yang ia lakukan tidak sengaja. Tak lama kemudian, Anhar tiba-tiba kelempar. Wah, naon eta euy? Anu gelut. Wah, ini tawuran. Gelut lah kan si Dylan jeung si Anhar ieu udah kelayangan kan tuh si Anhar tuh. Udah digebukin abis-abisan. Bisa mau eta si Anhar kayak lamun teu dipisahkeun sama guru. Saat di ruang guru, marah kan si Dylan. Mereka pun ke tempatnya BM. Dan Dylan pun membersihkan mukanya. Dan diobati juga sama Milea. Yang terjadi, dicium atuh euy eta si Dylan. Dylan pun meminta matra yang kemarin dipesan pada Milea dan menuliskan sebuah Proklamasi. dan ditandatangani oleh Oke, jadi gitu sobat review kisah Dylan 1990. Dan sampai bertemu lagi di Dylan 1991. Jangan sampai ketinggalan updatean beritanya atau berikutnya sobat review. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa.